Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 1 sampai bab 7 proses manufaktur 2. Berikut kami kenalkan anggota kami. Nama saya Rizky Arifian, NPM 19118. Saya Rupertus Mario, NPM 19134. Saya Nesya Fitri, NPM 190320138. Saya Alfi Dayati, NPM 190320141. Nama saya Ida Bakti Ramaputra, NPM 19032011043. Baik, masuk ke bab 1, pengerjaan tekan atau KEMPA. Next. Pengerjaan KEMPA adalah teknik pengerjaan dengan memberikan gaya-gaya dari luar kepada benda kerja. Dilakukan dengan pengerjaan dingin dan beberapa dengan pengerjaan panas. Next. Yang pertama, jenis KEMPA yaitu KEMPA condong. KEMPA condong adalah mesin dengan rangka yang dapat dicondongkan mempermudah pengeluaran benda kerja dan serpihan dari KEMPA. Lanjut. Kemudian KEMPA celah. KEMPA celah mempunyai jarak atau clearance yang sempurna di seputar cetakan dan memungkinkan KEMPA untuk digunakan bagi bagian yang panjang atau lebar. Next. Kemudian KEMPA busur atau arch. KEMPA busur dinamakan demikian karena bentuk rangkanya yang khas. Next. KEMPA sisi lurus. KEMPA sisi lurus lebih kuat karena gaya yang besar diambil dalam arah vertikal oleh rangka sisi yang terjal dan kecenderungan bagi tegangan untuk mempengaruhi kelurusan pons dan cetakan adalah sedikit. Next. KEMPA trompet atau horn. KEMPA trompet biasanya memiliki poros berat yang diproyeksikan dari rangka mesin, bukan landasan seperti biasa. Next. Berikut operasi KEMPA dan perkakas. Yang pertama, menggunting, cetak lubang, pons, menakik, melubang, memangkas, mengetam, membelah, dan menusuk. 2. Membengkok sudut, menggelombangkan, melipat, membentuk, dan mengkampu. 3. Menarik, membentuk flange, tabung, cetak timbul, menonjolkan, mencegungkan, dan mengurangkan. Terakhir, mendesak, penstempelan, penempalan ukuran, peralatan, pukulan, KEMPA dingin, kelingan, pembuatan kepala, ekstrusi, dan KEMPA panas. Next. Cetakan khusus dan proses pembutukan ada 3. Yang pertama cetakan, 2 pemrosesan bantal karet, dan yang terakhir cetakan penggaris baja. Bab kedua, elemen dasar mesin perkakas. Next. Yang pertama, rangka mesin. Rangka mesin modern dicor dari besi atau kelabu atau baja maupun dibangun dengan mengelas dari plat baja. Besi cor kelabu disukai untuk mesin pengukuran sedang pada umumnya yang memungkinkan mempunyai masalah gaya getaran karena memiliki kapasitas peredaman yang sangat besar. Berikut adalah penggunaan rangka yang jelas atau dibangun makin meningkat untuk alasan-alasan sebagai berikut. Dapat dilihat pada isi bagian bawah dan sebelah kanan adalah kerugian dari rangka yang dibangun. Next. Yang kedua, elemen dasar. Elemen dasar terdiri dari kepala tegak atau headstock, kepala spindle, bangku atau dasar, kolom, meja, kereta peluncur, dan landasan. Next. Yang berikut metode pemegangan benda kerja. Yang pertama, menyangga benda kerja di antara kedua pusat. Yang kedua, mandril. Yang ketiga, plat muka. Next. Yang keempat, pencekam atau caps. Yang kelima, leher. Yang keenam, arbor. Dan yang ketujuh, cetak T atau catok. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pencekam magnetis. Berikutnya adalah metode penanganan benda kerja. Metode yang umum digunakan untuk penanganan atau handling sebuah benda kerja adalah dengan tangan atau manuali. Kalau masanya kurang dari 10-25 kg atau dengan kran atau conveyor kalau lebih berat. Untuk produksi massal, maka pembuatan mekanis mempunyai keuntungan ekonomis daripada pembuatan dengan tangan. Yang berikutnya metode pengendalian mesin. Hanya sedikit mesin yang produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan meskipun mesin serbaguna biasanya demikian.
Yang berikutnya, mesin yang menggunakan gerak knob adalah semi otomatis, yaitu bahwa setelah dimuati dan di start, setiap operasi yang berurutan dalam daur baru, mulai kalau operasi yang terdahulu telah selesai. Penggerak hidrolis dan pengendalian hidrolis digunakan terutama kalau mesin mempunyai anggota ulak-alik. Pada mesin gempa dan pada kasus yang sulit untuk mempertahankan kecepatan konstan dengan cara mekanis. Next. Selanjutnya yaitu bab 3, pengendalian numeris. Next. Kontrol numerik atau numerical control adalah suatu bentuk otomasi terprogram di mana gerakan mekanik suatu perkakas mesin atau peralatan yang lain dikendalikan oleh suatu program yang terdiri dari data alfanumerik dalam bentuk kode. Next. Jenis kendali. Jenis kendali itu ada 2. Kendali bisa berupa lingkar, loop, terbuka atau tertutup. Next. Sistem kendali loop tertutup untuk kendali sumbu tunggal. Gerakan mesin setelah dijalankan motor bertingkat dicatat atau dimonitor oleh unit umpan balik yang bisa berupa peralatan elektronik, mekanik, atau optik. Next. Unit kendali bisa menginisiasi salah satu atau lebih gerakan berikut. Yang pertama, mencatat ketepatan perintah. Yang kedua, mengkompensasi secara otomatis kesalahan. Yang ketiga, yaitu menghentikan gerakan ketika sinyal masukan dan hantaran sama. Lanjut. Koordinat tegak lurus. Kendali numeris menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Lanjut. Prinsip-prinsip kendali numeris. Yang pertama yaitu mesin bubut turret vertikal atau fris pengobor vertikal. Yang kedua yaitu ada keempat pons turret. Yang ketiga mesin las. Dan yang keempat pembengkok tabung kanan. Lanjut. Pita berlubang. Bahan untuk pita berlubang bisa kertas berlubang, kertas yang diperkuat dengan bahan milar aluminium yang dilapisi milar, atau bahan plastik tertentu. Pada pemrograman secara manual, mesin tik khusus akan membuat lubang ketika touch ditekan. Pada pemrograman dengan komputer, tidak hanya perhitungan yang dilakukan, tetapi lubang pada pita juga yang identik dengan pita yang dibuat secara manual. Lanjut. Pemrograman lintasan kontinu. Dalam pemrograman lintasan kontinu, maka perkakas pemotong menyentuh benda kerja sementara terjadi gerakan koordinat. Gambar memperlihatkan operasi pembentukan lekuk tepi mencakup memfris, membubut, dan memotong nyala. Lanjut. 3 metode interpolasi yang digunakan untuk menghubungkan titik koordinat. Yang pertama yaitu ada interpolasi linier, yang kedua interpolasi parabolis, yang ketiga yaitu ada interpolasi melingkar. Lanjut. Bab 4, memotong logam. Prinsip pemotongan dengan baik akan membantu dalam proses produksi yang ekonomis. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembubutan, penyurutan, pengetaman, pemfrisan, ataupun pengoboran. Perkakas pemotong logam. Bentuk yang paling sederhana dari perkakas pemotong logam adalah pahat mata tunggal seperti yang digunakan dalam pekerjaan mesin bubut dan pengetam. Bentuk dan sudut pahat. Untuk memahami gerakan memotong dari pahat mata tunggal yang dipakai pada mesin bubut ditunjuk pada gambar di bawah. Sudut-sudut yang ada di gambar adalah untuk sebuah pahat memotong yang dipasang horizontal atau tegak lurus. Bahan pahat yang dipakai yaitu baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, intan, dan keramik. Bentuk serpihan dan penimbulannya. Jenis 1 serpihan tidak kontinu atau terputus-putus. Untuk jenis kedua yaitu dalam hal ini logam diubah bentuknya secara kontinu dan meluncur di permukaan pahat tanpa retak. Jenis ketiga yaitu dengan ciri serpihan yang dimesin dari bahan ulet yang mempunyai angka gesekan tinggi. Dan berikut gambar jenis serpihan dasar. Selanjutnya yaitu media pendingin atau coolant. Keuntungan dari penggunaan media pendingin didapat dari pendingin pahat dan pengurangan gesekan terutama antara serpihan dengan pahat. Fungsi media dingin di sini yang pertama mengurangi gesekan antar serpihan, kedua mengurangi suhu pahat dan benda kerja, ketiga mencuci bersih serpihan, keempat memperbaiki penyelesaian permukaan, kelima menaikkan umur pahat, enam menurunkan daya yang diperlukan, tujuh mengurangi kemungkinan korosi, delapan membantu mencegah pengelasan serpihan kepada pahat. Kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan. Kemampu mesinan
atau kemudian suatu bahan untuk dipotong dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu kuletan dan kekerasan. Faktor yang memperbaiki penyelesaian permukaan adalah pemotongan ringan, hantaran sedikit, kecepatan potong, lidah pemotong, pahat ujung bulat, dan kenaikan sudut penggarukan pada pahat yang dibuat dengan baik. Umur pahat. Umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong untuk memuaskan. Keausan pertama terjadi pada jahit pahat, pada keausan yang lain terjadi muka pahat dalam bentuk kawah kecil. Kerusakan pahat bisa terjadi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pengerindaan tidak tepat. Kedua, kehilangan kekerasan pahat. Ketiga, pematahan. Keempat, aus alamiah. Kelima, pahat retak karena beban berat. Selanjutnya yaitu adalah kecepatan potong dan hantaran. Untuk rumus kecepatan potong di sini yaitu Pi kali D kali N dibagi 100. Sedangkan hantaran di sini menunjukkan kecepatan dari pahat memotong atau roda gerinda maju sepanjang atau ke dalam permukaan benda kerja. Selanjutnya ada mesin bubut. Mesin bubut adalah segala macam mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Next. Prinsip kerja yang pertama, bentuk kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat digerakkan mendatar atau melingkar. Yang kedua, benda kerja dipasang pada cekam yang dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang pada rumah pahat. Selanjutnya, pembentukan dasar terdapat dua, ada konstruksi dan rakitan kereta luncur. Next. Fungsi pembuatan dasar ada kepala tetap, apron, skru pengarah, ulir pengarah, batang hantaran, dan tuas pengubah kecepatan. Jenis-jenis mesin bubut, yang pertama ada pembuatan kecepatan, kedua pembuatan mesin, yang ketiga pembuatan bangku, keempat pembuatan ruang perkakas, kelima pembuatan kegunaan khusus, keenam pembuatan turret, ketujuh pembuatan otomatis, ke-8 mesin ulir otomatis, ke-9 pris pengebor vertikal. Next. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, pengoperasian masih menggunakan cara-cara manual. Yang kedua, masih dapat dikerjakan para pekerja yang tak mahir komputer. Yang ketiga, sangat mudah dioperasikan karena tidak perlu memasukkan data. Kekurangannya, yang pertama, ketelitian yang dihasilkan agak kurang akurat. Yang kedua, tidak dapat menampilkan kalkulasi biaya produksi. Yang ketiga, waktu laju awal pada pabrik mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu bab 6, mesin penggurdi dan pengebor. Penggurdian adalah membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Lanjut. Pengeboran adalah memperbesar lubang yang telah digurdi atau diberi inti. Pada prinsipnya merupakan suatu operasi penempatan sebuah lubang yang telah digurdi sebelumnya dengan pahat jenis mesin bubut mata tunggal. Lanjut. Meluaskan lubang atau ramming adalah memperbesar lubang yang telah dimesin sampai ke ukuran yang sesuai dengan penyelesaian halus. Peluas lubang adalah sebuah pahat teliti dan tidak dirancang untuk membuat logam banyak. Gurdi. Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Lanjut. Penggurdi puntir atau twist drill. Penggurdi puntir adalah jenis yang banyak dipakai, di mana memiliki dua galur tepi potong. Lanjut. Penggurdi pistol. Ada dua jenis penggurdi pistol bergalur lurus yang digunakan untuk penggurdian lubang dalam seperti ditunjukkan pada gambar. Jenis lain adalah penggurdi pistol pemotong pusat jenis konvensional, digunakan untuk penggurdian lubang yang sangat dalam, misalnya menggurdi lubang buntu yang tidak dapat menggunakan penggurdi jenis inti. Lanjut. Sudut mata. Sudut mata harus pas dengan bahan yang digurdi. Sudut mata yang biasa untuk menggurdi komersial pada umumnya adalah 118 derajat yang bagus digunakan untuk baja lunak, kuningan, dan ban pada umumnya. Untuk logam yang lebih keras, maka sudut mata yang lebih besar akan memberikan prestasi lebih baik.
Sudut helix. Prestasi Gurdi dipengaruhi oleh sudut helix dari galurnya. Next. Fluida pendingin. Fluida pendingin memperbaiki aksi pemotongan antara penggurdi dengan benda kerja, memudahkan pengeluaran serpihan serta beberapa logam dengan media pendingin yang dianjurkan seperti berikut. Next. Close lubang atau reamer. Close lubang yang adalah perkakas yang menyelesaikan lubang yang telah digurdi atau dibor. Next. Jig dan fixture. Jig adalah alat khusus yang berfungsi memegang, menahan, dan diletakkan pada benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja dan membantu mengarahkan pergerakan pahat. Jenis jig ada dua, boring jig dan drill jig. Fixture adalah alat khusus yang berfungsi mengarahkan, memegang, menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja selama proses permesinan. Jenis fixture. Penamaan fixture menyatakan bagaimana proses pembuatan fixture tersebut. Fixture diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Next. Yang berikut pengelompokan mesin gurdi. Mesin gurdi terdiri dari mesin penggurdi mampu jinjing, mesin penggurdi sensitif, mesin penggurdi tegak, mesin penggurdi radial, mesin gurdi turet, mesin penggurdi spindel jamak, mesin penggurdi produksi otomatis, dan mesin penggurdi lubang dalam. Next. Yang berikut mesin pengebor. Mesin pengebor terdiri dari 3, yaitu mesin pengebor jig, mesin fris pengebor vertikal, dan mesin pengebor horizontal. Next. Yang berikut perkakas pengebor. Terdiri dari dudukan, tiang, meja, mata bor, spindle, kepala spindle, dead feed spindle, dan kelistrikan. Next. Selanjutnya yaitu bab 7 mesin fresh dan pemotongan fresh. Mesin fresh adalah suatu proses pemesinan pada umumnya yang menghasilkan bentuk bidang data di mana proses pengolahan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar. Prinsip kerja, proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuannya menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik. Gerakan-gerakan pada mesin milling. Ada 3 gerakan yang terdapat pada milling atau fresh, yaitu gerakan utama, kedua gerakan pemakanan, ketiga gerakan setting. Prinsip pemotongan pada mesin milling atau fresh. 1. Pemotongan face cutting, 2. Pemotongan set cutting, dan pemotongan ini juga dibedakan menjadi 2, pemotongan climbing dan pemotongan konvensional. Dan selanjutnya yaitu ada mesin fresh vertikal. Mesin fresh dengan porsi utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Kedua, mesin fresh horizontal, merupakan mesin fresh yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Ketiga, mesin fresh universal. Mesin fresh universal adalah mesin produksi dari konstruksi yang kasar. Selanjutnya klasifikasi mesin. Yang pertama ada milling vertikal. Pemasangan spindel mesin adalah pada posisi vertikal. Yang kedua milling horizontal. Pemasangan spindel mesin pada posisi horizontal. Yang ketiga mesin universal. Mesin dari hasil dari kombinasi antara mesin vertikal dan horizontal. Next. Perlengkapan mesin milling. Yang pertama ada drill cup arbor. Yang kedua slave arbor for cutter. Slave board for twist drill, keempat collet arbor. Next. Yang kelima ada stoop arbor, yang keenam stip look arbor, yang ketujuh ada boring head arbor. Next. Berikut adalah gambar perlengkapan mesin milling. Selanjutnya ada clamping device. Yang pertama ada clamp, yang kedua angel plate, yang ketiga V-block, yang keempat pin mesin, yang selanjutnya, next. Yang kelima ada swivel vise, yang keenam ada compound vise, yang ketujuh ada rotary table, yang ke-8 the feeding head. Next. Macam-macam pisau vise, yang pertama pisau vise sisi, pisau vise muka, slotting cutter, pisau belah atau slitting cutter. Next. Yang kelima ada from milling cutter, yang keenam pisau vise roda gigi. Yang 7 pisau fresh sudut, ke-8 end milling cutter, ke-9 pisau fresh alur T dan alur sudut. Berikut adalah gambar dari pisau fresh. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.